Halo Vektoris, kali ini saya akan berbagi tutorial vektor gajah yang mana dari kalian mungkin belum tahu cara membuat vektor gajah dan suatu saat klien kalian akan meminta hal yang aneh kayak gajah, ular, dan lain-lain. Nah, kali ini saya akan berbagi tutorial vektor gajah. Tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya, kita akan putar intro terlebih dahulu. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Dan untuk tutorial selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Seperti tutorial pada umumnya ya, untuk pertama kali kalian import dulu gambar yang mau kalian bikin vektor atau yang mau kalian trace. Dan klik bagian tracing atau jiplak. Karena vektor ini ya termasuk menjiplak bukan menggambar. Kemudian yang pertama kali harus kalian gambar yaitu ya area T ya. Tentunya di area T yang harus kalian gambar untuk mata, dan juga kalau gajah itu ya digambarnya mata kemudian gadingnya, untuk tulale dan badannya itu disatukan seperti vektor mobil. Mungkin kalian yang belum nonton vektor mobil ya, kalian bisa langsung saja klik di my channel. Ada tuh yang tutorial vektor mobil, ada yang BRV, ada yang Honda Civic juga. Nah, kalau untuk mata ya seperti pada umumnya saja. Pertama kalian gunakan yang warna hitam, kemudian untuk opacity-nya kalian gunakan saja warna putih. Untuk warna lightingnya warna putih, kasih opacity 40, dan juga yang opacity 100 atau yang tanpa opacity. Tapi itu khusus untuk area mata ya, untuk bagian lighting lah. Kemudian setelah membuat bagian kedua matanya di gajah, kalian bisa langsung lanjut ke bagian gadingnya atau yang bahasa Sundanya itu apa ya, sihungnya, sihung gajah atau yang biasa disebut gading lah pokoknya. Nah, untuk pembuatan gadingnya atau pengetresan di bagian gading gampang saja. Sama seperti ketika kalian membuat vektor anjing di bagian hidung, di bagian mulut, sama menggunakan pentus dan juga apa ya itu namanya, pentus plus ya pokoknya menggunakan tool pentus. Nah, untuk pengambilan warna dasar, usahakan jangan ambil yang terlalu gelap dan juga jangan mengambil yang terlalu terang. Karena kenapa? Karena supaya memudahkan kalian untuk proses shading dan juga proses lightingnya. Nah, kalau untuk pembuatan di gading itu gajah tentunya lebih cepat dan juga lebih mudah dibanding vektor hewan lainnya yang berbulu kayak kuda, kemudian kayak anjing, kayak kucing. Ya lebih mudah kalau untuk gajah, karena gajah itu berbulu cuma tipis, jadi kelihatannya seperti kulit aja. Yang mungkin yang belum tahu atau yang belum nonton, bisa kalian tonton seperti kucing Sphinx. Tapi bedanya kalau kucing Sphinx itu dibuatnya seperti vektor pada umumnya. Kalau untuk vektor gajah, ya tentunya kalian tonton saja video ini sampai selesai kalau kalian penasaran. Nah, ini untuk bagian shading di gading ya, kalian tinggal ikutin saja cahayanya dari mana yang kena. Untuk shading itu biasanya ya, shading kan artinya bayangan. Jadi bagian yang misalkan oh ini ada bayangannya, kalian kasih saja. Tapi ada triknya juga ya, jadi usahakan jangan terlalu apa ya, mengikuti shadingnya atau bayangannya. Misalkan bayangannya bengkok-bengkok, kalian bisa bikin lurus saja supaya lebih rapi. Ya contohnya kayak di vektor wajah itu kan gak mungkin wajah apa namanya itu, pencahayaannya atau dari efek dari bayangan rambut nggak mungkin digambar sesuai layannya, tapi yang dominannya saja. Misalkan ya kelihatan gede, kemudian kasih arsiran lagi dikit, kayak kasih pakai tab red yang dikasih ukuran 0,6 atau ukuran 1, ya terserah kalian. Nah, kalau untuk di bagian gading ya tentunya sama kayak shading mobil, terus kayak shading hidung di bagian vektor pet, terus kayak shading di bagian wajah, sama aja.
Pokoknya semuanya kalau untuk bagian yang pen tools, menggunakan pen tools itu shadingnya sama aja, yaitu menggunakan 4 warna. Untuk simpelnya kayak di vektor hidung anjing itu 4-5 warna, tapi kalau untuk gading ya cuma 4 warna juga cukup. Atau kalau mau lebih bagus ya kasih 5 warna. Nah, ini udah menggunakan 3 warna. Jadi shading, warna dasar, lighting, dan lighting yang warna kedua atau yang lebih terangnya lagi. Nah, tentunya kalau untuk pembuatan vektor gajah hanya memakan waktu yang sangat sedikit singkat ya, 40 menit. Itu 40 menit bareng plus ngelegnya, karena ya kalau terlalu banyak menggunakan lazy kemudian di combine itu lumayan ya. Jadi kayak membuat apa itu, Ventus terlalu banyak poinnya, itu akan membuat handphone kalian ngelag, apalagi handphonenya kentang kayak punyaku. Handphone kentang, RAM 4, internal 64 ya, termasuk kentang kalau untuk zaman sekarang. Nah, ini untuk pembuatan warna dasar di gajah ya. Kalian bisa menggunakan Ventus ataupun lazy. Tapi di sini saya lebih menyukai menggunakan lazy karena lebih cepat proses pembuatannya. Kalau menggunakan Ventus itu akan memperlambat proses pembuatannya. Nah, setelah semua bagian tertutup untuk pembuatan warna dasar gajah, kalian bisa langsung saja digabungkan atau disebutnya ya digabungkan. Kemudian kalian pilih yang gabungkan keseluruhannya. Dan jangan lupa kalian cek-cek dulu, siapa tahu ada yang bagian belum ke warnain atau belum ke coloring, ya kalian tinggal coloring saja. Nah, ini adalah cara yang biasa saya lakukan ya. Jadi kalian bisa menggunakan, misalkan warnanya kurang bagus atau kurang pas, tinggal kalian edit saja. Nah, ini adalah bagian yang disebut shading. Untuk shading pertama, kalian jangan terlalu mengambil yang paling gelap, tapi yang usahakan agak gelap dari warna dasar. Nah, kemudian kalian bisa langsung saja lanjut ke bagian shadingnya. Nah, ini untuk shading gajah karena agak keriput, tapi ya seperti yang saya bilang di awal, gak perlu mirip-mirip banget ya, karena ini sebuah gambar, bukan sebuah apa ya, kayak membuat vektor reality yang real banget ya. Tapi ini adalah vektor ya buat kesenian saja yang sederhana mungkin ya, dibikin sesederhana mungkin, yang penting mirip sama si gajahnya. Nah, kalau untuk proses shadingnya ikutin saja dari setiap part ke partnya, misalkan dari kaki, kemudian dari bayangan tulale dan lain-lain. Kalian bisa menggunakan yang namanya lazy tool ataupun pen tools. Tapi ya seperti yang tadi dibilang, saya lebih suka menggunakan lazy tool ya, karena lazy tools itu lebih apa ya, lebih enteng. Apalagi kalau tangan kalian udah lihai ya, tinggal beres-beres saja. Tapi bagi kalian yang masih di tahap belajar, bisa menggunakan yang namanya pen tools. Dan kelebihan menggunakan pen tools adalah lebih rapi dan lebih mudah untuk diedit-edit kembali. Kalau kalian menggunakan lazy tools, itu pertama kalian harus apa ya, harus lihai dulu tangannya, kemudian tidak bisa diedit-edit lagi. Bisa mungkin diedit lagi, tapi nggak seperti pen tools ya, tinggal klik edit, geser-geser udah bisa rapi. Kalau menggunakan lazy tools ya lama, kayak pen di Photoshop dan Corel Draw ya, sama seperti itu kurang lebih kalau menggunakan lazy tools. Nah, ini untuk di bagian shadingnya, kalian ikutin saja di bagian keseluruhannya seperti proses pembuatan warna dasar ya. Jadi kalian tinggal ikutin saja warna yang mana saja, kemudian bagian-bagian mana saja. Dan untuk proses akhirnya, setelah shadingnya sudah semua tracing atau terjiplak, kalian bisa menggunakan select all, kemudian combine seperti yang tadi dilakukan di proses warna dasar. Buatlah gabungkan keseluruhannya. Tapi sebelum kalian gabungkan keseluruhannya, jadi select all kemudian klik yang warna dasar supaya nggak ikut ke combine, itu maksudnya ya. Jadi select all, klik
klik yang warna dasar. Jadi kalau udah select all kan ke select semua. Nah, klik lagi yang warna dasar supaya nggak ikut ke combine. Itu maksudnya. Setelah itu kalian combine keseluruhan. Jadi itu yang ke combine-nya cuma di warna shading-nya saja. Dan yang mana banyak yang belum tahu ya untuk proses ini. Kebanyakan ya nggak di combine. Nah, saya menemukan cara ini ya ketika saya membuat vektor lah menggunakan Lazy Tools. Karena dulu ya waktu masih proses belajar nggak tahu tools-toolsnya, jadi cuma pakai Lazy udah pas di display tampilkan garis luar acak-acakan banget. Tapi setelah tahu tools-toolsnya ya kurang lebih sama kayak di tools Corel Draw, sama ada yang gabungkan objek. Di Infinity Design juga sama, ada yang namanya gabungkan objek. Nah, ini untuk bagian shading pokoknya kalian jangan sampai lupa di setiap partnya. Jadi misalkan kalian mau cara yang seperti saya lakukan, kalian perhatikan saja di bagian shading mana saja yang belum. Kemudian kalau kalian sudah benar-benar yakin, nah ini yang maksud saya, select all, kemudian select lagi warna dasarnya, kemudian duplikat warna dasar dan pilih shading dan warna dasar tadi, kemudian combine dan pilih yang ketiga dari awal. Kan ada urutannya tuh, kalau klik combine 1 2 3, pilih yang ketiga atau ambil objek yang tengahnya saja. Nah begitu, jadi lebih simpel dan juga lebih rapi juga gitu. Nah setelah tercombine tadi, kalian jangan lupa kalian langsung saja duplikat atau di copy paste di bagian warna dasar, karena kita akan lanjut ke bagian shading kedua. Nah kenapa menggunakan cara tersebut? Karena supaya ketika kalian mengcombine-nya ketika kalian menggunakan proses shading kedua tidak ragu-ragu ya buat kalian. Jadi tinggal kalian bikin saja seperti tadi, warna dasar dan shading pertama. Caranya seperti yang tadi ya, warna dasar dan shading pertama, kemudian kalian jiplak di bagian yang diperlukan, kemudian select all, combine, duplikat warna dasar, kemudian select lagi dan combine gitu. Combine yang bagian ambil objek tengahnya. Ya kalau mau tahu ya perhatikan saja videonya secara baik-baik, kemananya atau tools apa yang biasa saya gunakan ya. Karena di sini saya terbuka kok, nggak ada tips dan trik yang disembunyiin atau apapun itu yang nggak ada, semuanya real. Jadi kalau saya membuat ya seperti inilah, nggak ada istilah yang namanya ini sekedar tutorial cuma dikasih dasar-dasar saja, enggak. Tapi ini lebih ke pembelajaran. Jadi setiap tips yang biasa saya pakai supaya mempercepat proses penggunaan ya saya kasih kepada kalian yang masih tahap belajar, supaya kalian lebih paham di bagian-bagian toolsnya itu, kalian bisa lebih memahami dan juga lebih menguasai di bagian setiap toolsnya itu. Nah kalau untuk proses shading dan lighting ya sama aja seperti pembuatan warna dasar menggunakan ya yang tadi saya bilang Lazy plus lasso. Tinggal kalian edit. Kalau mau menggunakan pen tools plus lasso ya gak apa-apa, cuma proses pembuatannya agak lama. Ini menggunakan Lazy plus lasso, pembuatannya kurang lebih 40 menitan ya. Nah setelah kurang lebih 40 menitan itu plus ngelag. Kalau nggak ngelag ya mungkin cuma 35 menit mungkin, atau 30 menitan ya biasanya seperti itu. Nah karena di sini kalau untuk vektor gajah ya
Yang ribetnya itu bagian tulalainya, ada yang keriput-keriputnya. Tapi ya kalau bagian keriput di tulalai nggak dibikin, kayak bukan gajah gitu. Jadi ya perlu juga dibikin, cuma nggak harus menyeluruh. Misalkan keriput-keriputnya rapet-rapet, yang nggak perlu juga sih. Yang penting ada keriput-keriputnya, kelihatan keriput, oh itu tulalai gajah. Ya seperti itu. Nah kalau untuk di bagian kupingnya ya apa ya? Ya pokoknya kalau untuk bagian shading-shadingnya sama aja. Mau menggunakan Pentus lebih bagus. Kalau mau menggunakan lazy ya lebih cepat gitu. Dan juga jangan lupa kalian sering-sering mengesave-nya supaya ketika force close tidak ada objek yang hilang. Jadi pokoknya misalkan setelah berasa HP kalian udah nge-lag atau kalian mau melakukan copy paste, kalian harus save dulu supaya ketika copy paste di copy kemudian di paste nge-lag, kalian bisa langsung keluarin saja. Kalau udah di save ya tinggal keluarin saja, kemudian masuk lagi udah. Tapi kalau nggak di save, ketika terjadi nge-lag itu akan ada beberapa objek yang hilang, bahkan mungkin keseluruhan, kecuali yang udah di save duluan. Misalkan mata dan warna dasar udah di save, kemudian ketika proses pembuatan shading belum di save dan kalian melakukan copy paste dan force close atau ngeframe, otomatis yang di bagian shading akan hilang. Nah makanya saya sarankan perbanyak nge-save itu, karena untuk proses pembuatan vektor itu memakan RAM handphone kalian. Kalau handphone kalian RAM-nya di atas 6 ya mungkin kuat, beberapa ratusan layer atau berapapun tools yang digunakan akan kuat. Tapi kalau handphone kalian cuma RAM 3, 2 atau 4 ya mungkin akan terjadi yang namanya ngeframe. Apalagi di RAM handphone yang cuma 2 GB pasti ngeframe, otomatis force close. Kalau kebanyakan menggunakan Pentus atau menggunakan segmen-segmen dan gradient ya pasti ngeframe. Itu bukan sekedar apa ya, bukan cuma omongan, tapi itu sudah saya alamin di handphone yang Sony Xperia Z2 Big yang RAM-nya 3. Itu pernah atau sering force close. Oh, kalau sering sih enggak, cuma pernah force close. Nah, setelah shading yang tadi selesai, tinggal kalian langsung saja ke bagian lightingnya. Nah, untuk bagian lighting nggak perlu sesuai banget. Misalkan, oh ini dibikin ini, nggak perlu. Yang penting kelihatan si gajah menjadi agak 3D. Karena kalau mau mengikuti alur si kulit gajahnya, nggak mungkin lah, karena banyak keriputnya ya. Mungkin kalau dibikin lebih 3D lagi. Tapi di sini kalau untuk konsepnya vector art itu yang penting objeknya mirip. Gajah jadi gajah, kucing jadi kucing, anjing jadi anjing, mobil jadi mobil, enggak jadi objek yang lainnya. Seperti itu. Jadi untuk proses pembuatan vektor gajah yang mungkin di angan-angan kalian gajah lebih sulit, lebih gede. Kalau udah dibikin vektor, udah mau dijiplak, sama aja ukurannya segitu. Malahan vektor gajah lebih cepat, malah jauh lebih cepat. Kalau vektor kucing, vektor anjing atau vektor dog ya lama, bisa memakan waktu 1-2 jam. Itu untuk yang versi medium detail. Tapi untuk yang medium ke biasa ya mungkin memakan waktu cuma 1 jaman kok. Tapi kalau sekarang ya jujur sudah enggak musim yang namanya vektor simpel. Sesimpel-simpelnya membuat vektor kucing atau anjing, tetap aja makan waktu yang sangat lama, 1 jam atau 60 menit, 40 menit, 50 menit ya sekitar segitu. Karena sekarang udah gak zaman yang namanya vektor simple. Klien-klien zaman sekarang itu banyaknya yang minta medium detail, serius ini. Makanya buat kalian yang masih di tahap medium ke biasa, belajarlah menjadi detail, karena seni itu berkembang. Sekarang musimnya yang simple, tapi udah ada orang yang banyak yang bisa simple, kemudian naik lagi ke medium. Udah banyak yang bisa medium, naik lagi ke detail. Itu klien kalian akan apa ya? Ya pokoknya kalian juga akan kepikir mungkin. Misalkan, oh iya ya, kalau gini. Misalkan,
oh ini bagus. Misalkan pas awal-awal ada lagi tren ini booming atau ramenya lagi tren simple, misalkan tren simple, ramenya simple, kemudian ada yang bisa medium, rame medium, ada yang bisa detail, rame detail. Ya, jadi usahakan kalian itu mengikuti perkembangannya zaman. Dulu saya ketika awal belajar vektor udah bisa kerja, kalau sekarang baru awal bisa vektor pad belum bisa kerja, harus bisa rapih dulu. Kalau dulu enggak, yang penting udah bisa bikin, bisa kerja. Kalau sekarang beda lagi. Makanya saya bikin tutorial dan juga bikin tips and triknya ya supaya kalian bisa lebih berkembang lah, lebih ada pengetahuan buat kalian yang mungkin suatu saat akan join di tim vektor manapun itu, vektor wajah, vektor mobil, vektor pad, terserah kalian. Ya intinya kalian harus bisa mengikuti zaman, jangan sampai stuck di situ melulu. Misalkan untuk vektor gajah, vektor hewan udah bisa, kalian cobalah beranjak ke vektor yang lainnya. Jangan cuma stuck di hewan doang, tapi coba belajar vektor wajah, vektor rumah mungkin kalau kalian mau, boleh. Terus vektor kendaraan juga banyak yang minat dan sekarang udah banyak yang berkembang, banyak yang bisa juga. Kalau vektor pad itu ya dominan, sudah banyak sekali yang bisa. Yang masih jarang itu vektor wajah, vektor rumah masih jarang. Kalau untuk vektor wajah jarangnya karena susah memiripkan si objek sama fotonya, atau hasil vektornya itu jarang ada yang mirip sama fotonya. Makanya banyak klien yang kecewa, misalkan kok jadi gini, kok jadi aneh, kok warna kulitnya kayak gini. Ya banyak yang bisa, tapi banyak juga yang gak sesuai. Pokoknya ya intinya jangan sampai kalian stuck di situ-situ aja. Harus ada perkembangan dari mulai vektor pad ke wajah, atau vektor pad ke vektor vehicle kendaraan, ya terserah kalian. Kalau wajah jujur emang sangat sulit. Saya membutuhkan waktu 6 bulanan untuk bisa membuat vektor wajah. Itu pun palet masih nyuri punya orang. Kalau sekarang ya alhamdulillah punya palet sendiri, bikin sendiri. Nah simpelnya untuk vektor gajah itu ya gampang. Coba aja kalian. Mungkin kalian bisa praktekin saja, cari aja foto gajah di Google, banyak. Mau posenya seperti apapun, karena proses pembuatannya sama aja, gak mesti fotonya dari saya terus proses pengerjaannya seperti yang saya bikin, gak mesti seperti itu. Tinggal kalian download saja, mungkin di Google, di Pinterest banyak, tinggal download, ambil, terus ikutin tutorial yang dikasih, udah jadi gitu. Nah dan untuk vektor gajah mungkin cukup sekian ya. Ini tinggal finishingnya saja di bagian kuku gajah. Oh iya, kalau bagian kuku ya usahakan kayak membuat apa ya. Kalau kuku itu ya kasih shading lah, karena kalau lihat kuku kalian saja, misalkan dilihat kan ada bagian yang apa yang membentuknya tuh gak rata sama kulit, tapi ada yang memisahkannya. Jadi buat trace dulu menggunakan warna dasar, bukan warna dasar tapi trace dulu menggunakan shading yang pertama. Nah dan mungkin cukup sekian tutorial yang dapat saya berikan kepada kalian. Untuk hasilnya kalian bisa cek saja di Instagram saya @fghkreatif, dan yang belum subscribe silahkan subscribe, dan yang sudah menonton terima kasih, dan silahkan tulis di kolom komentar untuk tutorial selanjutnya.